Myself is better not said. Now I'm closer to the edge. It was 1,001 and 1,000,002. Time to go down flames, and I'm taking you closer to the edge. No, I'm not saying I'm sorry. Free, the birth of a song, the death of a dream, closer to the edge. This never-ending story, paid for with pride and faith. We all fall short of glory, lost in ourselves. I'm sorry. One day, maybe we'll make it again.
kontak tetanis. Tetanus disebabkan oleh Clostridium tetani yang terjadi pada luka yang sempit dan dalam. Clostridium tetani akan menghasilkan neurotoksin yang sangat kuat sehingga akan mencapai sistem saraf pusat melalui sistem saraf motorik yang akan menuju ke anterior spinal cord. Nah, Clostridium tetani ini akan terdapat pada tubuh, tanah, dan kotoran baik hewan dan manusia. Namun sampai saat ini untuk pemberian imunisasi dengan tetanus toksoid itu merupakan cara satu-satunya untuk mencegah tetanus, di mana penderitanya itu akan mendapatkan kekebalan terhadap racun atau toksin tetanus baik secara aktif maupun pasif. Nah, pemberian imunisasi itu bisa diberikan sejak anak usia 2 bulan yang akan diberikan imunisasi aktif DPT atau DT. Dan bagaimana pengobatan untuk penyakit tetanus ini bisa diobati dengan 3 tipe. Yang pertama yang akan saya jelaskan dan 2 diantaranya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama itu tentang antibiotika. Antibiotika ini biasanya diberikan oleh orang dewasa dan anak-anak, yaitu nama antibiotikanya itu adalah penicillin. Nah, kalau misalnya orang dewasa dan anak-anak ini tidak sensitif terhadap antibiotik ini, maka akan diberikan tetracycline. Nah, antibiotik ini biasanya diberikan dalam waktu 7 sampai 10 hari. Kemudian antibiotika ini biasanya berfungsi untuk membunuh kuman-kuman. Selanjutnya adalah antitoksin. Antitoksin dapat digunakan kuman tetanus tuberkulosis atau TIG dengan pemberian secara IM dan tidak boleh diberikan secara intravena karena TIG mengandung anti-inflammatory agregat of globulin. Selanjutnya antikompulsan itu digunakan untuk sebagai pengobatan obat-obatan sedasi atau muscle relaxant yang diharapkan kejang dapat diatasi. Ya, Dia penjelasan dan beberapa contoh yang telah kami berikan tentang toksikologi. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman dan kakak-kakak telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2 Anion akan menjelaskan tentang toksikologi. Apa sih toksikologi itu? Jadi, toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek berbahaya dari bahan kimia. Potensi efek merugikan yang ditimbulkan oleh bahan kimia di lingkungan sangat beragam dan bervariasi, sehingga ahli toksikologi mempunyai spesialis kerja bidang tertentu. Kemudian, toksikologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari bidang efek dari bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungan. Kita dari kelompok 3 Atom. Ya, kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan anggota-anggota grup kami. Yang pertama ada Arex Weng Hutayan dari Matematika. Yang kedua ada Agung Waskita dari Biologi. Lalu ada Freya Rana dari Biologi. Lalu ada Mualifah dari Biologi. Dan ada Josaya dari Biologi. Lalu ada Dito Tunjung dari Fisika. Lalu ada Tommy Adiansyah dari Fisika. Lalu ada Rizka Agustina dari Geofisika. Ada Adi Setiadi dari Geografi. Lalu ada Monika Mahardika Pratiwi dari Geografi. Lalu ada Triana Devi Pratiwi dari Geografi. Lalu ada Dian Abiyoga dari Biologi. Lalu ada Rima Deborah dari Kimia. Ada Muhammad Tefari dari Kimia. Ada Salsabila Zahran dari Kimia. Ada Shidik Hatomi dari Matematika. Lalu ada Yasir Lia Malia dari Matematika. Lalu ada Irmutu Alvin dari Geografi. Dan ada Detasha Afri Mafira dari Statistika. Lalu ada Yolanda Felicia Siregar dari Statistika. Ya, selamat menyaksikan. Di dalam buku forensik medis yang ditulis oleh J.L. Casper, racun dibagi ke dalam 5 golongan. Yang pertama adalah racun iritan.
Racun iritan bekerja dengan cara berikatan dengan finger bending yang ada di epitel dan endotel tubuh kita. Nah, racun iritan ini contohnya adalah capsaicin yang ada pada tumbuhan capsicum atau cabai. Ada juga asam format yang ada pada semut. Hal ini menyebabkan rasa perih dan inflamasi di bagian epitel kita. Yang kedua, yaitu racun hiperemia atau racun narkotik yang terbukti dapat berakibat fatal terhadap otak, paru-paru, dan jantung. Contohnya adalah opium, tembakau, dan konium. Yang ketiga adalah racun yang melumpuhkan syaraf. Cara kerjanya adalah dengan meracuni darah, kemudian organ syaraf pusat mengalami kelumpuhan tiba-tiba dan dapat menyebabkan akibat yang fatal. Contohnya adalah kloroform dan cyanidase. Yang keempat adalah racun yang dapat menyebabkan marasmus, biasanya bersifat kronis dan dapat berakibat fatal bagi kesehatan secara perlahan. Contohnya bismut putih, asap timbal, merkuri, dan arsenik. Yang kelima adalah racun yang menyebabkan infeksi atau racun septik. Dapat berupa racun makanan yang pada keadaan tertentu menimbulkan sakit piewa dan tifus pada hewan ternak. Jadi booming. Tapi nggak tahu ngobrol apaan. Tahu. Kayak lari pagi. Iya. Oh my god. Gak ngerti. Ayo kita telepon. Iya pak. Ya ampun ada mayat pak. Mayatnya Lutfi. Nggak ngerti pak. Oh my god. Cut. Halo teman-teman semua, kembali lagi di acara kami di Bilal Show. Nah, tema kita hari ini tentang forensik nih. Lu tahu gak forensik? Apa tuh? Bedah-bedah mayat. Yang enggak gitu juga sih. Sebenarnya masih ada yang lain. Udah deh, daripada kita soto, yang penting kita langsung undang narasumber kita. Oke. Ini dia, Pak Akmal. Yeay! Halo semua. Itu udah ahli banget nih tentang forensik. Kita mau nanya dong, forensik itu sebenarnya apa sih? Baiklah, forensik secara umum bisa diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari fakta-fakta medis dalam masalah hukum, atau bisa juga dibilang sebagai ilmu yang menentukan cara untuk mengidentifikasi mayat. Dan yang biasa saya cari, yang biasa saya gunakan caranya adalah identifikasi sidik jari. Oh, seperti itu ya Pak. Iya, Pak. Oke, di sini untuk para penonton ada yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan. Saya ingin bertanya bagaimana cara identifikasi sidik jari itu. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Cara identifikasi bisa dilakukan dengan cara kasat mata oleh orang yang pakar di bidangnya. Atau ada juga menggunakan alat khusus yang biasa disebut fingerprint reader, yang dihubungkan ke sebuah komputer yang bersoftware khusus pula, yang kemudian menganalisa berdasarkan titik-titik yang menjadi acuan. Seperti itu. Oke, sudah puas dengan jawabannya. Sekian talk show Bilal Show hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dah. Hai semuanya, kalian tahu nggak forensik itu apa?
Forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan hukum menggunakan penerapan ilmu atau sains. Different kinds of forensic investigators have different roles, like analyzing crime scenes or running tests in the lab. And they can specialize beyond that, focusing on analyzing DNA or bullets, for example. Generally, they all have an undergraduate degree in a scientific field, like chemistry or biology, or a more targeted degree in forensic science itself. Some have a graduate degree too, and medical examiners, or MEs, usually have a degree in medicine. But they all have one thing in common: using science to find, gather, and analyze evidence that can be used in court. However, Hollywood seems to think that real science doesn't always make for entertaining TV, so writers tend to take some liberties with how forensics really works. Most of the time, they aren't completely off the mark. For example, the tests they use on the show might actually exist, but they wouldn't be nearly as fast or accurate in real life. And the technology they use is just ridiculous. We're here to clear that up and talk about what forensics can actually do, which turns out to be pretty interesting all by itself. And to do that, we're going to solve a hypothetical problem. Kelompok 789. Nah, di sini kita pengen tunjukin dampak negatif dari penggunaan teknologi. Nah, contohnya seperti ini. Ini itu salah. One, two, three. Like hidden gemstones in the warm sand, we all wish to drift away. Silver sunshine in my cold hands, the moon's a mirror on my day. Willow trees under the gold sky, California shows her age. A picture in my pocket from a long lost lover, to keep with me on my way. The more you wander, the more you learn. The more you love, the less you'll hurt. No matter what you do or where you stand, the world is in the palm of your hand. The palm of your hand. Plant the seed, let the flower grow. Stop stealing diamonds, 'cause they're just a stone. The world will give us all an equal chance. It's all in the palm of your hand. Now, the more you wander, the more you learn. The more you love, the less you'll hurt. No matter what you do or where you stand, the world is in the palm of your hand. The palm of your hand.
11, dan 12 akan menjelaskan tentang peran saintis di bidang kelautan. Nah, apa saja kah itu? Sebelumnya, kalian tahu gak sih laut itu apa? Menurut KBBI, laut adalah kumpulan air asin yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Katanya, Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh banyak laut. Maka dari itu, laut merupakan sumber kehidupan terpenting bagi seluruh makhluk hidup. Di dalam laut terdapat banyak biota laut, seperti ikan dan terumbu karang, dan lainnya juga. Dan tahukah kamu jika kehidupan di bumi itu berasal dari laut? Sebagai contoh, melalui proses terbentuk, berbagai partikel dari laut, yaitu asam amino, meleleh secara bersamaan. Yang merupakan proses awal pembentukan bebatuan yang menyusun bumi kita hingga sekarang ini. Oceanografi adalah dapat diartikan sebagai studi dan penjelajahan atau eksplorasi tentang studi kelautan dan semua fenomena di dalamnya. Secara umum, oceanografi dibagi menjadi 4 bidang utama. Yang pertama adalah geologi oceanografi yang membahas tentang lantai samudra atau litosfer di bawah laut. Selanjutnya ada fisika oceanografi yang mempelajari masalah-masalah siklus laut seperti arus, gelombang, pasang surut, dan temperatur air laut. Kemudian ada kimia oceanografi, yaitu mempelajari mengenai masalah-masalah kimiawi air laut. Dan yang terakhir, biologi oceanografi yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan flora dan fauna di laut. Ada apa aja sih peran saintis di bidang kelautan? Yuk kita lihat. Jadi, peran saintis di bidang kelautan ialah Jaga biota laut seperti tidak membawa pulang biota laut untuk menjadikan hiasan. dan jangan juga membuang sampah ke daerah laut. dan tidak menggunakan peledak untuk Halo, nama saya Salsa Fitriani dari kelompok 12. Di sini kami akan membahas tentang salah satu peran saintis di bidang kelautan. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan energi merupakan masalah yang perlu dicari pemecahannya. Salah satu pemecahannya dengan cara menggunakan energi alternatif potensial dari laut. Perkenalkan, nama saya Febri Putri Sanandi dari kelompok Delta. Sebelum kita masuk ke contoh sumber energi alternatif dari laut, saya akan menjelaskan apa itu manfaat dari penggunaan sumber energi alternatif dari laut. Yang pertama, sumber energi tidak akan habis. Yang kedua, sangat ramah lingkungan. Dan yang ketiga, tidak mengakibatkan pencemaran. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan energinya secara cuma-cuma. Hai, nama saya Rahmat Prayudi, saya dari kelompok 12. Nah, dari sini saya akan menyampaikan salah satu contoh pemanfaatan energi alternatif dari laut. Nah, salah satunya itu menggunakan energi yang berasal dari ombak laut. Pastinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, antara lain itu ada arah angin, kecepatannya, dan luas daerah yang dipengaruhi oleh Ikan ilegal tidak laku. Pertama, menanam pohon bakau di pesisir pantai. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Yang ketiga, tidak merusak terumbu karang. Yang keempat, tidak membuang sampah ke laut. Yang kelima, menjaga kebersihan laut. Dan yang keenam, yaitu menanam terumbu karang. Meminimalkan penggunaan plastik dengan menggunakan tas yang dapat digunakan kembali. Menanam lagi banyak terumbu karang di lautan. Terus bisa juga dengan nanam pohon-pohon mangrove Ya, untuk menghindari abrasi dan yang pasti masih banyak lainnya. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa peran saintis di bidang kelautan? Sekarang saatnya kita untuk menjaga dan melindungi. Hai, kamu dari kelompok 13 dan ini anggota kami. Yuk, kenalan.
kami dari kelompok 15 Bobe. Yuk kenalan sama anggotanya. Hutan Kota UI itu apa sih? Hutan Kota UI merupakan hutan kota yang masuk ke dalam 2 wilayah kota metropolitan di Indonesia, yaitu Kota Depok dan Kota Jakarta. Hutan Kota UI diperuntukkan sebagai hutan kota konservasi semenjak Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2004. Menurut Bapak Waryono, hutan kota UI memiliki luas sekitar 90 hektar dari total luas kampus sebesar 312 hektar. Hutan kota UI terbagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu Wales Barat, Wales Timur, dan vegetasi alam. Hutan Kota UI juga memiliki keanekaragaman atau biodiversitas yang cukup tinggi. Melalui keanekaragaman dan kerapatan pohon yang ada di hutan Kota UI menyimpan pasokan makanan bagi hewan yang hidup di dalamnya. Vegetasi apa aja sih yang ada di hutan Kota UI? Vegetasi di sini meliputi kopi, meranti, dan karet yang berasal dari Wales Barat. Sedangkan yang berasal dari Wales Timur ada kayu hitam, cengkeh, cendana, pala, dan matoa. Sementara itu, di hutan ini pepohonannya didominasi oleh pepohonan kelapa, sengon, flamboyan, nanas, akasia, sawo, serta pepohonan yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Jadi kita lagi di Ragunan. Karena ini adalah salah satu tempat konservasi di Jakarta. Satu caranya kita melestarikan fauna itu adalah dengan cara konservasi. Kalau kita nggak bisa mengkonservasi fauna, nanti takutnya anak cucu kita malah nggak bisa ngelihat apa itu yang namanya gajah, apa itu yang namanya harimau, singa, dan lain-lain. lutung budeng. Lutung budeng apa? Ada lutung budeng, makanya datang ke Ragunan ya. Ya, dan kalian sebagai anak-anak muda, seharusnya kalian juga ikut melestarikan fauna-fauna yang ada di Indonesia. Salah satunya datang ke Ragunan. Dan jangan pernah ngerokok ataupun buang sampah sembarangan di Ragunan. Karena itu bahaya banget buat faunanya. Please, dong, kasihan mereka nanti sakit. Nah betul tuh, karena kalau kita nggak peduli, siapa lagi yang akan peduli sama fauna-fauna di Indonesia? Kegiatan kita, menurut kita Ragunan itu tempat yang paling pas karena di sini kita bisa ngeliat segala jenis hewan dari berbagai negara. Tapi sayang banget ya, di sini tuh tempat-tempatnya ada beberapa yang kurang terawat. Iya, kandang buayanya aja jelek. Udah ada nggak banyak fauna yang ada di sini. Misalkan satu spesies biasanya cuma satu. Iya, biasanya tuh kayak monyet-monyet atau uwa-uwa.
Sebenarnya selain konservasi fauna, banyak banget hal-hal yang bisa dikonservasiin. Karena konservasi itu sebenarnya hakikatnya nggak cuma melindungi hewan atau tumbuhan aja, tapi lingkungan bisa nih kita konservasi. Caranya gimana? Kita dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, terus jangan gunakan botol plastik, jangan ngerokok sembarangan, dan juga styrofoam yang paling penting, karena styrofoam itu sangat berbahaya banget buat lingkungan sekitar. Botol plastik juga nggak boleh. Karena styrofoam juga berbahaya buat kesehatan kita. Betul sekali. Lagian ngapain sih pakai plastik kalau lo punya tumbler sendiri? Suara bariton. Jadi sekarang kita akan ke kandang gajah Sumatera. Iya Sumatera, benar. Di Braguna itu ada gajah Sumatera. Oh, kita mau pulang. Gajah Sumatera tuh harus dilindungi banget ya, geng. Soalnya binatang-binatang asli Indonesia tuh udah terancam punah semua. Tolong dilindungi. Nabila dilindungin juga. Iya. Nabila aja dilindungi ya. Gue pengen main ini deh. Kalian lihat deh. Di sini belum bersih-bersih banget. Lihat deh, masih ada banyak sampah berserakan. Kalian lihat di situ. Sayang banget ya. Lihat deh, kita udah nyampe di kandang gajah. Tapi ternyata gajahnya udah dikandangin. Ini mana fokusnya? Enggak, emang awalnya nggak dikandangin. Ternyata gajahnya udah dikandangin, gengs. Gengs, lihat deh. Sedih. Di sini tuh banyak banget sampahnya. Gua nggak bercanda. Sih. Emang sampah itu Di bawahnya tuh orang-orang pada ngebuang sampah dan itu kayak berantakan. Dengan adanya sampah ini, berarti kita bisa mengetahui nih indikator kesadaran akan kebersihan dari pengunjung itu sangat kurang banget ya. Harusnya kalau kita tahu kebun binatang salah satu konservasi, kita juga harus menjaganya nih. Biarpun kita nggak terlibat langsung, ya setidaknya kita menjaga kebersihan lingkungannya lah. Karena kalau lingkungan bersih, gajah pun dan hewan sekitarnya pun enak. Tanpa mengurangi frustrasinya. Itu untuk kali ini kita bisa lihat dia dikonservasi di tempat ini, tapi dia tetap dirawat, dikasih makan. Di balik semua ini di sebelah sana ada seperti lapangan gitu. Itu menyerupai tempat pastinya, walaupun emang nggak mirip-mirip banget, tapi setidaknya itu membuat gajahnya aman dan merasa nyaman deh pokoknya tinggal di sini. Tapi konservasi itu juga harus melindungi si gajah itu dari segala suatu ancaman atau penyakit. Sekarang coba mari kita lihat. Di tempat konservasi ini banyak sekali loh sampahnya. Sampah itu bisa menjadi indikator dari kebersihan suatu kandang atau lingkungan itu. Ya, lingkungannya sangat kotor, banyak plastik. Kebayang dong kalau gajah itu makan plastik gimana? Seharusnya para pengunjung dan pengelola lebih memperhatikan lagi tuh kebersihan si kandang gajahnya. Lihat, apabila di situ ada plastik, kalau kemakan gajah gimana? Pelestarian hewan langka adalah tanggung jawab semua pihak. Hal ini terkait dengan kondisi bahwa manusia adalah salah satu pihak yang memiliki peran terbesar dalam proses musnahnya beberapa jenis spesies hewan. Beberapa jenis spesies binatang yang makin sulit dijumpai. Bahkan, ada beberapa jenis binatang yang ditenggalai sudah musnah sama sekali dan tak lagi dijumpai di alam bebas. Banyaknya penelitian yang telah dilakukan oleh para saintis telah berkontribusi besar dalam melestarikan fauna di Indonesia. Penemuan berbagai jenis spesies baru menambah daftar kekayaan fauna di Indonesia loh.
Pada tahun 2012, telah banyak ditemukan fauna baru di daerah Indonesia. Selain itu, telah diadakan uji genetik yang dilakukan pada harimau Sumatera. Penelitian tersebut menunjukkan tanda-tanda genetik yang unik, yaitu menandakan bahwa subspesies ini mungkin berkembang menjadi spesies terpisah bila berhasil lestari. Berbagai pusat penelitian telah didirikan dengan harapan dapat memunculkan sesuatu yang berguna besar dalam rangka pelestarian fauna. Contohnya adalah pendirian Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi LIPI. LIPI bekerjasama dengan pemerintah daerah Sulawesi Utara untuk melestarikan babi rusa yang dikategorikan langka. Selain penelitian demi kepentingan ilmiah, melalui pendidikan dapat ditanamkan pula bahwa pelestarian fauna adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Kami dari kelompok 18. Ini adalah orangutan. Mana orangutannya, Ki? Orangutan Kalimantan termasuk ke dalam ordo primata. Orangutan Kalimantan termasuk dalam famili Hominidae, termasuk hewan omnivora. Orangutan berhabitat asli di hutan hujan Kalimantan. Orangutan Kalimantan berkembang biak secara vivipar. Ini adalah onta. Onta termasuk hewan mamalia. Masuk ke dalam bangsa Artiodactyla. Onta termasuk ke dalam famili Camelidae. Onta termasuk dalam dua spesies. Yang pertama adalah Dromedalius dan yang kedua adalah Bactrianus. Onta hidup di gurun Asia dan Afrika Utara. Onta adalah hewan herbivora. Onta dimanfaatkan susu dan daging. Onta berkembang biak secara vivipar. Punuk onta digunakan untuk menyimpan lemak dan air.
Kami dari kelompok 22, 23, dan 24 akan membahas mengenai nuklir. Yuk disimak. Nuklir. Nuklir adalah bagian dari atau yang berhubungan dengan inti atom. Dalam fisika nuklir, sebuah reaksi nuklir adalah sebuah proses di mana dua nuklei atau dua partikel nuklir saling bertuburukan. Sebuah reaksi dapat melibatkan lebih dari dua partikel yang bertuburukan. Dikenal dua reaksi nuklir, yaitu reaksi fusi nuklir dan reaksi fisi nuklir. Reaksi fusi nuklir adalah reaksi peleburan dua inti atom atau lebih menjadi atom baru dan menghasilkan energi, sedangkan reaksi fisi nuklir adalah reaksi pemisahan inti atom akibat tuburukan inti atom lainnya dan menghasilkan energi dan atom dengan massa yang lebih kecil serta radiasi elektromagnetik. Contoh reaksi fusi nuklir adalah reaksi yang terjadi di hampir seluruh inti bintang. Contoh reaksi fisi adalah ledakan dari boksit senjata nuklir dan PLTN. Unsur yang paling sering digunakan adalah uranium dan plutonium. Sedangkan dalam reaksi fusi adalah litium dan hidrogen. Bahan pembuat nuklir adalah uranium. Uranium adalah unsur radioaktif. Uranium adalah logam yang sangat berat yang dapat digunakan sebagai sumber berlimpah energi terkonsentrasi. Cara kerja pembuatan nuklir dilakukan berdasarkan Organisasi Nuklir Dunia atau World Nuclear Association. Uranium dibentuk pada supernova sekitar 6,6 miliar tahun yang lalu. Seperti dahulu panas surya, hari ini peluruhan radioaktif yang lambat menyediakan sumber utama panas di dalam bumi. Uranium ditemukan pada tahun 1789 oleh Martin Klaproth, seorang kimiawan Jerman yang menyatakan bahwa dalam mineral ada yang disebut biji uranium. Oke, penggunaan energi listrik berasal dari nuklir itu pertama kali digunakan pada abad ke-20. Namun saat ini masih belum ada penggunaannya karena elemen tersebut memiliki paruh waktu yang pendek. Penggunaan energi nuklir saat itu masih sulit untuk dilakukan karena paruh waktunya pendek. Ketahanannya sangat cepat, akan cepat hilang. Nah, selanjutnya ada kelompok 24 yang akan membahas tentang bahaya dan manfaat nuklir. Tetap simak ya. Menjelaskan tentang bahaya dari radiasi nuklir. Semua bahan energi yang keluar akan berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan sel pada tubuh manusia dan menyebabkan sel sehat menjadi sel kanker. Bisa juga menyebabkan pembesaran kelenjar. Lebih parah lagi adalah menyebabkan efek panjang pada kesehatan. Selain itu juga sangat berdampak pada lingkungan. Karena memberi efek rusak pada DNA. Akan menurunkan kerusakan tersebut kepada keturunan mereka. Seseorang yang terkena radiasi tidak akan pernah sembuh sampai generasi seterusnya. Menjelaskan tentang manfaat tentang nuklir. Teknologi nuklir dapat digunakan sebagai senjata Dan dapat dimanfaatkan di bidang medis dengan contoh pemancaran sinar X. Pada bidang industri juga dimanfaatkan sebagai pendeteksi bahan-bahan. Pemeriksaan tanpa merusak bahan yang sedang diperiksa. Dan demikian penjabaran dari kelompok 24. Peran saintis di bidang nuklir. Nuklir merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang perlu dikembangkan. Nuklir dapat menjadi energi terbarukan apabila dikelola secara optimal. Indonesia saat ini melalui Batan dan Bapeten tengah melakukan pengembangan nuklir sebagai penunjang kehidupan. Pembangunan tempat penelitian nuklir dan wacana pembangkitan listrik tenaga nuklir atau biasa kita sebut PLTN hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Mengingat bahwa saintis merupakan kunci penting dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi dalam sebuah negara. Saintis memiliki peran penting dalam pengembangan dan penelitian nuklir di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan lulusan MIPA yang cekatan dan kreatif. Mampu memberikan ide, gagasan, atau inovasi baru di bidang nuklir. Pengembangan nuklir yang berkelanjutan merupakan tugas besar yang diemban oleh para saintis. Pengembangan nuklir harus memperhatikan keselamatan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Nuklir dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik, pembentukan bibit unggul, pengobatan, dan lainnya. Apabila nuklir dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Namun para saintis harus dapat melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Antara lain adalah kecelakaan dan penyalahgunaan nuklir. Diperlukan saintis yang jujur, teliti, dan bertanggung jawab untuk menghindari bahaya yang mungkin terjadi. Ngumpul dulu yuk.
Kita mau ngebahas tentang komputasi nih yang buat tugas PSAF. Ya, oke. Ya udah, ayo ikut gue semua ya. Kami dari kelompok 25, 26, 7. Setelah ini kami akan membahas mengenai komputasi dan bagaimana komputasi dapat digunakan untuk membangun Indonesia kita ini. Jadi langsung aja kita tonton videonya. Dikidot. Itu apa sih? Komputasi itu prinsipnya apa aja sih? Dan sebenarnya komputasi itu untuk apa sih aplikasinya? Jadi, simpelnya adalah komputasi merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah dari data input. Nah, ini pakai apa nih? Nah, untuk komputasi ini kita pakai algoritma. Lalu, prinsip-prinsip yang digunakan dalam komputasi adalah dasar-dasar matematika, seperti algoritma pemrograman, logika matematika, coding, dan probabilitas. Nah, jadi komputasi itu memudahkan yang rumit. Jadi, aplikasi komputasi yang udah ada di Indonesia ini contohnya Tokopedia. Di Universitas Indonesia sendiri ada Skele dan Siap. Dan juga seperti yang kita gunakan sehari-hari, misalnya Microsoft Excel. Jadi, untuk perkembangan komputasi di Indonesia telah berdiri Masyarakat Komputasi Indonesia atau disebut juga dengan MKI. Nah, MKI ini sendiri tuh apa sih? Jadi, MKI ini adalah organisasi profesi ilmiah yang melayani semua komunitas komputasi di Indonesia. Nah, MKI ini ngapain aja sih? Jadi, untuk saat ini, MKI itu membantu untuk menyelenggarakan 2 konsorsium tentang komputasi di Indonesia. Dan ini diadakan setiap tahun. Oh, begitu. Tia, Oi, kok lu kelihatan sedih ya? ya nih gue nggak ada uang gimana ya? Kenapa lo nggak ada Lu duit? ngapain sini? Lo nggak ada duit? Iya. Kita tuh sebagai mahasiswa harus pintar. Gimana caranya? Kasih tau dan kita Kita harus cari duit bersama ya. Nah itu. Kita harus Jadi berbisnis. gimana? Bisnis apaan? Gue ada rencana bisnis opak. Opak. Iya. Gimana tuh cara manajenya? Gimana ya? Jadi begini, ada satu metode bisnis Sambil yang duduk bisa dong. kita lakukan, oke Oh, siap. enak. Jadi ada satu metode bisnis yang gua sama Areto sedang kembangkan. Nah, terus next. Namanya adalah komputasi. Kita menggunakan metode komputasi untuk mengelola keuangan dan data-data penjualan opak kita. Oh gitu. Lanjutin, Bener Ren. banget, Bener bagus ya? banget ya. Bagus nih. Yuk, kita bisnis. Ya udah, yuk kuy. Mari kita kuy lah. Saintis memiliki banyak peran dalam membangun Indonesia. Salah satunya adalah di bidang komputasi. Bagaimana tuh caranya? Salah satunya melalui program komputasi awan. Komputasi awan adalah program yang memudahkan perhitungan bisnis. Membantu usaha kecil dalam mengembangkan bisnisnya. Sehingga meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia. Tentang program linear nggak ngerti banget sih, tapi ya gimana lagi kan? Wah sama nih kita. Hai. Kalian lagi ngapain? kalian ngerti nggak tentang program linear? Oh itu. Gue ngerti. Coba lihat dikit deh. Mana? Merupakan bagian dari matematika Berupa pemecahan masalah pengenalan, yaitu memaksimumkan atau memdefinisikan suatu fungsi linear yang bergantung pada dalam linear berupa persamaan atau ketidaksamaan linear. Berikut merupakan penerapan program linear di kehidupan sehari-hari. Check it out. Bagaimana kondisi keuangan saat ini? Ya bos, biar kamu. Ya walaupun kurang dari tahun lalu. Nggak bisa ngomong.
karena gula impor dilarang, jadi kami harus menggunakan gula lokal yang harganya sangat mahal. Saya nggak mau tahu, tahun ini saya ingin menaikkan nilai kalian, jika tidak saya akan menghentikan. Baik bos, kami akan mengusahakannya. Rencananya mas, hari ini kami promo beli 2 gratis 1 untuk minimum pembelian 50.000. Ya udah saya mau yang Mbak, langsung cepat. Atas nama siapa mas? Frederick. Oke, totalnya 7.000 ya. Ya udah mas, terima kasih. Iya, sama-sama. Wah ini nggak enak sih, kurang manis. Mbak, ini rotinya nggak manis nih. Ya, saya juga. Bos, yang ini ada banyak keluhan dari pelanggan. Iya bos, dari tadi pelanggan pada marah-marah, padahal kan kita nggak salah apa-apa. Iya, ini sebenarnya kita sudah mengalami krisis, dan kita juga sudah membicarakannya dengan semua manajer. Bos, ini kita kekurangan gula. Jadi kita sesuai sama resep. Iya bos, komposisinya nggak tepat, pas-pasan banget. Kalau misalnya begini, target perharinya nggak akan tercapai bos. Iya, jadi sebenarnya kita sudah mencari gantungannya. Jadi buat dia dulu kue dan rotinya dalam ukuran kecil agar dia lebih. Mana lembek pisan. Kita kekurangan gula, jadinya kita nggak sesuai sama resep. Ya bos, komposisinya tuh nggak tepat, pas-pasan banget. Cari jalan keluarnya. Kalian buat saja dulu rotinya yang ada dengan ukuran porsi yang lebih kecil biar gulanya cukup. Iya bos, ini mereka punya walaupun berkurang sih dari tahun kemarin. Gimana ini? Pelanggan juga banyak yang komplain. Iya, mereka sudah bilang kue dan roti kita semakin kecil. Cepat kan? Program linier. Jadi ini yang harus dilakukan. Jumlah yang maksimal diperoleh, kita segera laksanakan. Saya yakin ini hasil yang terbaik. Jalankan produksi sebagaimana mestinya. Mereka terus menggunakan sistem program linear. Kami dari kelompok 29. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Aduh, ibu kenapa bu? Ibu pusing ya? Oh iya udah bu, kita ke rumah sakit ya. Aku mau ambilin jaket dulu ya bu. Iya. Udah belum? Alisa, sini dong. Iya, kenapa kak? Tolong bantuin ambilin jaket buat ibu nih. Oh iya, sebentar. Ini kak. Makasih ya. Ya. Aquanya bu. Ayo bu, duduk dulu ya bu. Aku mau ke resepsionis ya bu. Ya, dulu ya bu. Selamat pagi Mbak, ada yang bisa saya bantu? Saya mau minta tolong ibu saya sedang demam dan pusing. Boleh saya data dulu? Atas nama siapa? Namanya Bu Lisa. Ya sebentar, bisa. Kalau saya boleh tahu umurnya? Umurnya
Serta alamat tempat tinggalnya. Alamat tinggalnya itu di Jalan Iskandar Syah 2 nomor 84 Jakarta. Jalan Iskandar Syah 2 nomor 84. Oke Ibu, terima kasih. Silahkan ditunggu dulu. Pasien selanjutnya. Sip. Lagi liriknya. Kalau gue jawab awal, Ya, ini resepnya untuk ibunya. Ibunya sakit demam sama pusing ya. Untuk obatnya ada paracetamol sama ada Rinos SR, masing-masing 3 kali sehari ya, habis makan. Obatnya ditebus di apotek ya. Oh ya, udah, makasih ya dokter. Ya. Iya. Permisi Mbak, ini apa resep dari dokter? Sebentar ya, saya cek HP dulu. Ya. Mana lu lagi ya? Ini harga totalnya 150.000. Oh, 150.000. Nggak bisa, saya bayar per hari. Mau bayar setengah dulu? Ya, setengah dulu saya. Ya. Jadi saya permisalkan paracetamol itu adalah X dan Rinos SR adalah Y. Anda membutuhkan 3 kali sehari 1 tablet, berarti Anda menebus 3 tablet. 1 tabletnya itu untuk paracetamol harganya 5.000 dan Rinos SR 1 tabletnya adalah 10.000. Jika Anda menebus 3 tablet untuk paracetamol 3X, berarti jumlah yang akan Anda bayar adalah 15.000. Dan jika Anda untuk menebus Rinos SR 1 tablet, jumlah yang Anda bayar adalah 10.000. Dijumlahkan berjumlah 25.000. Jadi Anda bisa menebus sebagian berjumlah paracetamol 3 tablet dan Rinos SR 1 tablet sejumlah 25.000. Oh ya udah deh Mbak, saya segini dulu aja bayar. Iya. Saya minta obatnya dulu. Ya. Mbak. Sudah lengkap obatnya. Jadi ini diminumnya paracetamol 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan dan Rinos SR-nya 1 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Terima kasih ya. Woi, tolong, awas, tolong. Gila mati. Halo Pak, Assalamualaikum. Anak Bapak ini
Bunda Harapan. Oke, saya ngasih. Bapaknya mana lagi? Siapa nama, Bu? Bapaknya San. Oh, bukan. Ini bapaknya. Oh, bapaknya San. Oh, ada bapaknya. Aduh, bapaknya Pak. Ini cocok. Santai. Ayo kita sama-sama. Gimana, Bu? Makasih Bu. Jadi gimana? Kesmas apa lagi? Ya, gimana jadinya Bu? Siap, makasih Bu. Makasih Bu. Iya, makasih ya. Kita jalan ikhlas oleh kita. Terima kasih. Semoga sukses tugasnya. Sukses. Makasih ya. Iya. Mudah-mudahan semoga kumlot lah. Ya, amin. Makasih Pak. Makasih Pak. Dengan Bapak Mario, yang dari Jalan Pusat. Iya. Silakan, ini anak saya dan istri saya. Adit. Jadi kami berdua sudah menjelaskan tentang asuransi yang kami tawarkan kemarin. Nah, jadi gimana? Ya, jadi gimana Pak? Mungkin kan kemarin penjelasannya ada yang masih kurang atau gimana? Mau dijelasin lagi? Jadi ya yang kalian sudah ketahui kan minggu kemarin anak-anak serusak kecelakaan. Jadi mungkin yang kami butuhkan itu asuransi kesehatan. Tapi tolong dijelaskan lagi ya, karena saya minggu kemarin masih belum terlalu mengerti. Ya, mungkin dari asuransi kesehatan dari Dallas Insurance ini mungkin kayak gini, programnya itu seperti ini. Jadi di sini kita ada beberapa macam asuransi ya. Pertama ini sini ada asuransi kesehatan itu sendiri, kemudian ada asuransi pendidikan dan sebagainya. Di sini ada asuransi. Nah, di sini akan dijelaskan asuransi kesehatan itu sendiri. Asuransi kesehatan ini di mana yang mengasuransi atau sebagai anggota asuransi itu sendiri akan mendapatkan pelayanan, yaitu sebuah bantuan atau jaminan kesehatan itu sendiri mungkin dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun ke depan. Jadi dengan asuransi ini mungkin bisa dibantu kesehatan ataupun misalnya terjadi kecelakaan, kematian dan sebagainya. Mungkin ada lagi yang bisa. Kalau yang asuransi pendidikan itu gimana Pak? Saya anak saya juga rencananya akan mengambil kuliah nanti, tapi dana kami masih kurang. Ya, Pak. Oh, mungkin kalau untuk itu kedepannya kayak lebih baik ambil yang program asuransi campuran, yaitu yang terdiri dari
asuransi kesehatan itu sendiri dan asuransi pendidikan itu sendiri. Emang sekarang kelas berapa nanti? Masih kelas 1 SMA. Nah, iya bisa lah dengan asuransi itu kan dalam jangka 10 tahun ke depan bisa. Ada lagi? Udah? Bagaimana? Kok Bapak ngomongnya pintar banget ya? Aduh. Lulusan dari mana sih Pak? Sama mbaknya? Oh, kalau saya sih sendiri dari alumni MIPA Ya, UI. kami dari MIPA UI. Ya. Jurusannya sih lebih tepatnya matematika atau yang berbau-bau seperti aktuaris itu sendiri. Jadi kami cukup paham juga masalah asuransi ini. Jadi kami bisa menjelaskan lebih detail. Ada lagi yang pengen ditanyakan? Jadi Kesepakatannya jadi bagaimana? Kita ambil yang sebulan di sini. oh iya, Biar kita ke masa depannya lebih aman juga ya. Iya. Ya, benar lebih baik seperti itu. Ke kantornya kapan ya? Kantornya mungkin lusa, kalau nggak besok sih ntar kita kabarin Iya. lagi. Kan ada nomor. Disesuaikan saja jadwalnya. Makasih. Makasih ya Pak. Iya. Makasih. Ayo. Kasih Pak. Balik lagi ke Kepo Abis. Kali ini kita akan mengupas seputar akuntansi dan kaitannya dengan MIPA. Pasti penasaran kan? Nah, lu pada pasti penasaran kan? Ikutin kita terus ya. Ayo. Oke. Untuk kali ini kita akan mengunjungi sekelompok wanita yang sedang berbicara. Nah, ayo kita kunjungi mereka. Ayo lagi asik-asik aja ya. Gue ngetek satu doang. Halo cewek-cewek. Halo. Nah, di sini Anda sedang dalam MIPA TV. Berarti Anda sedang kami wawancarai nih. Iya. Siap nggak sih? Apa dulu nih pertanyaannya? Nah, untuk pertanyaan pertama nih, apa sih itu akuntansi? Akuntansi itu yang itu kan? Akuntansi itu yang jadi akuntan. Akuntansi itu pokoknya span aja kan ya? Iya nggak sih? Ya kan? Yang kerjanya di kantor ya. Oke deh, untuk yang kedua nih, jurusan apa sih kalau dalam MIPA itu yang berkaitan dengan akuntansi itu sendiri? Aku tahu. Geologi. Bumi-bumian ya kan? Iya nggak sih? Gue salah. Gue salah. Matematika. Statistik atau matematika? Oh, kok gue beda ya? Gimana sih? Bukan geo lah. Lalu nih, yang ketiga nih, apa sih peran MIPA dalam hal akuntansi? Peran MIPA? Apa ya? Ilmu dasarnya statistik dasar. Gak tahu sih. Biasanya sih nggak tahu. Gue tahu. Oh, lu tahu ya. Peran MIPA itu pasti kan dalam menganalisis. Dan ilmu dasar. Itu MTK pasti kepake di akuntansi. Terima kasih ya. Terima kasih. Jangan kesini lagi ya. Oh iya. Itulah hasil wawancara dengan kelompok wanita yang tadi. Nah, tentu kita harus mewawancari yang lain. Ayo kita wawancari yang lain. Ada kumpulan maba tuh, guys. Ada kumpulan maba, guys. Permisi sebentar ya. Boleh nanya nggak? Ya boleh. Boleh kita ganggu sebentar ya? Ini kan kalian kan maba-maba MIPA ya? Iya. Bener kan ya maba-maba MIPA semua kan ya? Iya. Kita mau ganggu sebentar nih. Gue nanya, menurut kalian apa sih akuntansi itu? Yang hitung-hitung uang kali ya? Iya kali. Hitung-hitung uang kali. Dia di figuran. Apa? Iya hitung uang. Semua. Terus menurut kalian ya jurusan di MIPA yang berhubungan sama akuntansi itu apa aja? Matematika kali. Matematika. Kimia kali ya? Kimia. Terus ya menurut kalian semua ya peran MIPA buat akuntansi itu tersendiri itu apa aja?
Ilmu dasarnya mungkin ya matematika. Tapi gak tahu juga sih. Apa ya? Gak tahu deh. Gak tahu sih. Gak tahu. Terus dipotong nggak? Oh gitu. Oke deh kalau gitu, thank you ya buat waktunya semua ya. Iya, sama-sama. Kunjungi sekelompok wanita lagi, tapi wanitanya beda. Ayo. Halo. Lagi selfie ya? Aduh. Saya mau wawancarai kamu nih. Kalian bertiga maksudnya. Mau kan? Mau dong. Nah, untuk yang pertama nih, apa sih itu akuntansi? Akuntansi yang tata buku kali. Tata buku. Menurut aku sih akuntansi itu proses mengolah dan menyajikan data yang akan digunakan oleh orang lain agar lebih mudah. Nah, benar itu. Lalu nih yang kedua, jurusan MIPA apa sih yang berkaitan dengan akuntansi? Apa ya? MIPA. MTK. Biologi juga bisa kayaknya. Biologi ngapain? Ngapain ya? Enggak tahu, kayak sih MTK. MTK ya? Iya. Nah, lalu yang terakhir nih, apa sih peran MIPA untuk akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi? Peran MIPA. Iya. Apa ya? Mungkin belajar ngitungnya. Iya. Jadi akuntan dari matematika. Mungkin kita juga harus jujur dalam mengolah data. Oke, makasih ya. Iya. Ngerti kan? Nah, sekarang kita akan menanyakan pada si pakarnya nih. Ayo. Yang mempelajari tentang suatu sistem keuangan. Namun tidak hanya mempelajari sistem keuangan, tapi mempelajari auditing, sistem keuangan akuntansi, dan juga akuntansi perpajakan. Dan lalu prospek kerja yang kira-kira berhubungan dengan akuntansi itu adalah kira-kira akuntansi publik, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintah, wirausahaan, dan lain-lain. Dan jurusan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang berhubungan dengan akuntansi yaitu jurusan Matematika dan Statistik, terutama di peminatan aktuaria. Oh gitu. Sekarang kita mengerti. Satu berarti udah. Oh paham. Oh pantesan, akhirnya kita mengerti juga apa akuntansi itu ya. Kira gue ngerti lah akuntansi itu rupanya kayak gitu ya, hebat juga. Gitu. Iya, gue juga ngerti. Dah. Nomor 343536. Inilah persembahan kami. Terima kasih. Nah, sekarang kita ada di Departemen Matematika. Gedung Departemen Matematika ini posisinya ada di 6 derajat 22 menit 9 detik di Lintang Selatan. Dan juga 106 derajat 49 menit 36 detik di Bujur Timur. Untuk Departemen Matematika sendiri ini posisinya di sebelah timur ada lapangan basket. Dan di sebelah selatannya ada Manggarai. Sebelah utaranya itu ada gedung biologi.
Departemen Kimia berada pada 106 derajat 49 menit dan 37 detik. Sedangkan dari bagian selatan, Departemen Kimia berada pada 6 derajat 22 menit dan 11 detik. Sekarang kita udah di Departemen Kimia, dan berdasarkan letak relatif, di sebelah timur saya ada Departemen Fisika dan Geografi, dan di sebelah utara ada gedung BSM. Kemudian di sebelah barat saya ada parkiran kimia, dan di sebelah selatan saya ada Dalas dan Departemen Kimia. Hai. Kita udah di Departemen Biologi nih. Lokasi absolut kita yaitu Kita berada di 6 derajat 22 menit 9 detik lintang selatan dan 106 derajat 49 menit 36 detik bujur timur. lokasi relatif kita yaitu lokasi relatif biologi. Itu di sebelah timur ada gedung Geoscience. Lalu di sebelah selatan kita ada gedung HMD Biologi dan gedung Matematika. Lalu di sebelah utara kita ada gedung Fakultas Farmasi. Nah, sekarang kita lagi ada di gedung A. Gedung A ini dipakai oleh Departemen Sains yang isinya adalah Geofisika dan Geologi. Di gedung ini kita memakainya sebagai titik aktivasi. Di bagian barat gedung ini terdapat Fakultas Farmasi. Di bagian utara terdapat gedung Departemen Geografi. Lalu di bagian timur terdapat lapangan MIPA dan gedung Departemen Fisika. Dan terakhir di bagian selatan ada gedung B. Kalau tadi kita udah ngomongin lokasi relatif, kita sekarang pengen ngomongin lokasi absolut dari gedung A ini. Nah, lokasi absolutnya adalah 6 derajat 24 menit 7 detik lintang selatan dan 106 derajat 48 menit 14 detik bujur timur. Guys, hari ini kita akan melakukan pemetaan di gedung Departemen Fisika. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih lokasi-lokasi relatif dari gedung Departemen Fisika. Nah, lokasi relatif utara dari gedung Fisika adalah lapangan, dan lokasi relatif dari timur dari gedung Fisika adalah UPP. Sementara untuk bagian barat kita itu ada sekarang kita ada di depan gedung Geo. Departemen Geo. Di utara sana ada farmasi. Juga terdapat kuburan bikun sepertinya. Sebelah barat Geoscience. Dan di sebelah barat Timur ada lapangan Batunda. dan selatannya pintu lobi gedung geografi. Sekarang kita udah sampai di gedung Geo dan kita mau ngasih tahu lokasi absolut dari gedung geografi. Gedung geografi ini berada di 6 derajat 22 bintang selatan. Dan gedung ini berada di 106 derajat 49 bujur timur. Oke, sekian dari kami. Dadah. Makasih udah ngikutin perjalanan kami ya. Yang tadi kita lakukan disebut orientasi medan, dan berikut adalah petanya. Teman-teman, Kami dari kelompok 40, 41, 42. Di video ini kami akan membahas tentang Pertambangan di Indonesia.
Hai Dea, kamu tahu nggak sih apa itu pertambangan? Pertambangan adalah proses pengolahan, pemanfaatan, penggalian, dan penjualan bahan jasa alam. Jadi pertambangan itu kayak yang di Kalimantan, Freeport gitu ya? Iya. Oke. Di Indonesia sendiri, Indonesia telah melakukan berbagai pertambangan. Salah satunya pertambangan batu bara dan pertambangan emas. Nah, tadi kan Mala sama Dea udah ngejelasin tuh tentang arti pertambangan sama pertambangan Indonesia tuh kayak apa aja sih. Nah, sekarang kalau misalnya pertambangan di bidang kimia itu kayak apa ya? Ntar bakal dijelasin sama Albert dan Vira. Bert, aja kita buat apa? Kalau nggak salah, kita sudah ngejelasin hubungan kimia sama pertambangan deh. Oh iya, lu tau nggak Bert apa aja hubungannya? Yang gue tahu sih, kimia sama pertambangan itu dibatasi satu ilmu, yaitu ilmu geologi. Wah, setahu gue objek utama yang dipelajari dalam geologi itu adalah batuan, ya kan? Betul, tapi juga ada minyak dan gas, pertambangan, batuan itu termasuk. Oh gitu. Nah, manfaat kimia dalam bidang geologi untuk menemukan unsur-unsur dalam suatu mineral. Lalu dalam proses eksplorasi juga menggunakan ilmu dasar kimia. Ya betul tuh, kayak misalkan batuan agape. Nah itu ada misalkan ada silikatnya, dalamnya aldehydo 3 itu kan kimia itu yang tahu. Selain itu apa lagi ya, Bro? Kita tanyain kakak yang lain yuk. Yuk. Kita di sini bakal membahas peranan kimia dalam dunia pertambangan. Nah, di dunia pertambangan ini kita sering menggunakan istilah-istilah kimia. Yang pertama itu ada analisis abu. Nah, di analisis abu ini kita melakukan analisis terhadap abu yang ada di batuan batu bara. Lalu kita analisis apa sih komponen-komponen yang ada di abu tersebut. Wah, apaan tuh San komponennya? Penasaran nih. Nah, ada besi oksida, ada natrium oksida, ada magnesium oksida, kalium oksida, dan masih banyak lagi. Ada juga nih, aku pernah baca. Namanya yang kedua adalah amphibole. Amphibole merupakan mineral penyusun komponen batuan yang dia berwarna gelap, berbentuk kristal prismatik, dan dia itu punya warna kehijauan sampai kecoklatan. Nah, sekarang kita lihat pembahasan dari bidang geologi. Yuk, check it out. Cabang ilmu sains yang mempelajari tentang struktur bumi. Dan peran-peran geografi dalam pertambangan adalah: Yang pertama adalah SIG atau Sistem Informasi Geografi, di mana sistem ini adalah untuk digunakan dalam mencari atau menggunakan sumber daya alam yang ada di permukaan bumi yang berpotensi untuk digali dan dimanfaatkan. Setelah dari SIG ada juga lalu adalah kartografi. Kartografi adalah ilmu pemetaan. Ilmu pemetaan itu dibutuhkan dalam pertambangan, antara lain untuk menemukan lokasi-lokasi yang mempunyai potensi sumber daya alam dan mempunyai potensi dalam pertambangan. Oleh ahli geografi harus bisa menentukan wilayah-wilayah mana yang bisa memiliki potensi pertambangan dengan baik. Itulah contoh-contoh ilmu geografi yang dapat diterapkan dalam pertambangan dari Indonesia. Sekian dan terima kasih. Ini peran geografi dalam pertambangan. Selanjutnya, apa sih peran fisika dan geosains dalam pertambangan? Kalau di fisika, di situ ada fisika material. Nah, di fisika material itu kita mempelajari struktur-struktur material yang ada di bumi. Salah satunya material batuan. Nah, kita bisa mengetahui massa jenisnya, bentuk materialnya, terus struktur materialnya, terus berat materialnya. Nah, berat material dan struktur ini mempengaruhi alat berat apa sih yang digunakan untuk mengeksplorasi atau mengeruk batuan-batuan pertambangan tersebut biar cocok gitu. Terus kalau misalkan nggak cocok, kenapa? Soalnya kalau nggak cocok itu bakal mengurangi efektivitas pekerjaan. Itu selanjutnya ada geologi nih, apa ya? Kalau geologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang bumi. Jadi geologi itu mempelajari tentang struktur batuan dan mineral yang menyusun lapisan bumi. Dengan mengetahui struktur batuan dan lapisan bumi yang terkandung yang di dalamnya ada mineral, kita bisa mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya yang ada di lingkungan kita. Terus kalau dari geofisika gimana ya? Kaitan pertambangan dengan geofisika berhubungan dengan bagaimana cara mengeksplorasinya. Metode eksplorasi terbagi menjadi 4. Yang pertama gravitasi, kedua magnetik, ketiga seismik, yang keempat geolistrik. Pertambangan itu lagi hits banget loh. Lo kan anak biologi nih. Apa sih peran biologi terhadap pertambangan? Ada loh, ada banyak banget.
Hai, lagi pada ngomongin apa nih? Kayaknya seru banget. Kita tuh lagi ngomongin peran biologi dalam pertambangan. Ada banyak banget loh sebenarnya. Emang biologi ada hubungannya dengan pertambangan ya? Ada banget nih. Jadi kan pertambangan itu berhubungan sama logam-logam. Nah, biologi kan mempelajari mikroorganisme. Itu tuh ada bakteri namanya Thiobacillus sphaeroxidas. Itu tuh gunanya untuk memisahkan logam-logam dan pertambangan. Wah, ternyata biologi berguna juga ya bagi pertambangan. Iya, biologi itu semua aspek kerjanya ada, sampai pertambangan. Oh, gitu ya, aku baru tahu. Ini nih, lagi baca-baca tentang kayak peranan matematika dan statistika dalam pertambangan gitu. Iya, jadi tuh ada yang namanya geostatistik. Oh, geostatistik. Ya, geostatistik itu diciptakan oleh seorang profesor yang namanya itu George Maitland pada tahun 1960. Nah, ini tuh digunain buat apa? Itu tuh buat kita tuh buat mengevaluasi sumber mineral gitu sama bikin pemodelan. Nah, pemodelannya itu pemodelan tata ruang. Jadi kayak ada poligonal, terus pengelompokan segitiga, terus juga persegi inverse distance dan lain-lain. Nah, selain itu model-model ini juga tuh biar kita tuh ngebornya itu optimal. Fungsi dalam dunia pertambangan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemisahan bahan tambang. Saya, sebagai geofisikawan, berperan dalam dunia pertambangan sebagai pengekspor sumber daya alam dengan menggunakan metode-metode fisika. Nah, udah pada tahu kan peran masing-masing bidang sains di pertambangan? Nah, kita sebagai saintis muda harus terus giat belajar dan melestarikan budaya kita agar kita dapat berkontribusi lebih untuk pertambangan Indonesia. Kami akan memajukan pertambangan Indonesia. Kami akan menjelaskan langkah-langkah antisipasi sebelum gempa. Pertama, dirikanlah bangunan sesuai dengan kaidah yang benar. Diskusikanlah dengan ahlinya. Kenali lokasi bangunan Anda. Apakah berada pada patahan gempa atau di rawan longsor? Tempatkan perabotan pada tempat yang strategis. Jika ada perabotan yang digantung, periksa secara rutin keamanannya. Siagakan peralatan emergensi seperti obat-obatan dan makanan instan. Catat nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ambulans. Periksa penggunaan listrik dan gas. Matikan jika tidak diperlukan. Kenalilah jalur evakuasi. Sekarang kami akan menjelaskan tentang mitigasi stasiun. Pertama-tama, jangan panik. Jangan ada di sini kelompok gue. Ikut lalu berbuat Enggak, lu nggak boleh gitu dong, model apa Menghindarlah dari bangunan, dari tiang, dari pohon, dan lain-lain yang berkemungkinan untuk roboh. Jika berada dalam gedung, berusaha untuk lari keluar. Jika tidak mungkin keluar, berlindunglah di bawah meja yang kuat atau tempat tidur. Perhatikan tempat Anda berdiri, karena gempa bumi dapat mengakibatkan adanya rekahan tanah. Jika berkendara, matikan kendaraan dan turunlah. Jika berada di pantai, jauhi pantai tersebut. Jika di daerah pegunungan,
Perhatikan sekitar, apakah ada kemungkinan longsor. Kita akan melakukan simulasi setelah gempa. angin yang menghancurkan, yang dapat menghancurkan sebuah rumah atau fondasi. Jadi kayak puting beliung itu anginnya itu berputar-putar gitu. Jika terjadi puting beliung, hindari menggunakan kendaraan bermotor. Jika tidak, akan seperti video berikut. 너의 눈, 입 날 만지던 네 손길 작은 손톱까지 다. Tepat saat terjadi angin puting beliung, yaitu hindari pohon-pohon dan juga bangunan. Cari tempat yang luas dan terbuka. Lalu rebahkan diri untuk menghindari hempasan angin yang kencang. Kita mau apa lagi? Motor, jangan naik, motor. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selalu berhati-hati dan waspadalah terhadap segala kemungkinan bencana yang terjadi di sekitar kita. Mitigasi banjir. Jakarta kan sering banjir nih. Iya. Lo tahu nggak gimana caranya antisipasi banjir? Gak tahu. Ya, baik teman-teman, kita berdua akan menjelaskan tentang apa sih itu mitigasi banjir. Nah, jadi mitigasi banjir adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan sebagai saintis muda generasi penerus bangsa untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya bencana banjir. Nah, poin-poin apa saja sih yang dapat kita lakukan? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit poin-poin untuk mengantisipasi bagaimana sih antisipasi banjir tersebut. Langkah pertama yang paling mudah dapat kita lakukan adalah janganlah kita membuang sampah sembarangan, karena itu akan menghambat resapan-resapan di daerah lingkungan kita. Dan yang kedua, kita dapat berinisiatif untuk membuang sampah yang kita lihat di sekitar kita. Dan tentunya yang ketiga, kita harus siap tanggap dalam menghadapi banjir tersebut. Nah, kita juga harus memberitahu orang-orang di sekitar kita tentang keadaan lingkungan kita. Kemudian, Akhir-akhir ini sering hujannya. Ya, Nah, mending kita bersih-bersih. Itu di sana banyak sampah. kita juga harus memberitahu masyarakat di sekitar kita agar siap tanggap dalam menghadapi bencana banjir. Ya, seperti gotong royong misalnya. Maka dari itu, Olah sampah pada tempatnya sebagai kontribusi kalian pada pencegahan banjir. Kami dari kelompok 46 akan menyajikan video tentang energi terbarukan, beserta contohnya
yaitu energi gelombang laut. Selamat menyaksikan. Ada tisu nggak sih? Tisu. Iya. Coba gue lihat dulu ya. Kayak banget nih tadi. Aduh nggak ada. Emang lo habis ngapain sih kalau lari? Gue tadi lari jalan dari Kutek anjir. Kenapa jalan? Jalan motor gue habis bensinnya. Kok bisa ya diisi lah? Masa bensin habis nggak diisi? Pas gue yang antri kan, antri banget tuh. Terus pas ngantri bensinnya habis, coba gimana nggak ini? Bensinnya kok bisa sih bensin habis? Gak tahu dah. Pemerintah tahu energinya kemana dah. Terus lo gimana? Udah belajar belum buat kuis nih? Nah, kalau gue kuis mah gue udah belajar lah. Mau ngapain buka-buka HP? Ih, gue tuh semalam gak bisa belajar. Soalnya PPT-nya ada di laptop. Terus laptop gue mati kan. Terus ya udah, jadi gue nggak bisa mati lampu nih ya di rumah gue tuh udah belakangan ini mati lampu terus. Gimana ya? Gue juga nggak tahu kenapa lagi mati lampu terus sih. Oh, Indonesia gini banget dah. Tahu nih. Bensin habis, mati lampu terus. Kayaknya energi di bumi udah mau habis deh. Mungkin sumber energi di bumi ini seperti energi fosil sudah hampir habis. Oleh karena itu, kita harus mulai mengganti dengan menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah proses yang berkelanjutan dan seperti tenaga surya, panas bumi, tenaga angin. Dan proses energi terbarukan itu adalah upaya untuk mengimbangi pengembangan energi bahan bakar nuklir dan fosil. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus bisa mengembangkan teknologi sehingga kita bisa menggunakan sumber daya energi terbarukan dengan semaksimal mungkin. Kira-kira energi apa yang dapat diperbaharui? Air, angin, sinar matahari. Selain energi-energi itu apa aja sih yang dapat diperbarui dan dilakukan secara kontinu? Iya, kira-kira apa ya? Nah kan apa ya? Kalian lagi ngomongin apa sih? Energi yang dapat diperbarui. Energi yang dapat diperbarui. Iya. Mungkin ngomong air laut bisa. Nah iya bisa tuh. Assalamualaikum. Salam. Habis dari mana, Ahmad? Makan siang. Halo cuy. Wih, tumben ada ngumpul nih. Ngapain nih? Ini ngomongin energi terbarukan. Energi terbarukan. Sosok saintis lu. Iya nih. Kan emang kita calon saintis. Amin. Oke. Kamu tahu nggak? Apa? Gelombang air laut bisa dijadikan energi terbarukan. Oh, gue juga pernah nih beberapa hari yang lalu tuh gue baca artikel tentang energi gelombang laut. Ada tuh namanya itu energi gelombang laut. Jadi ya gelombang lautnya emang bisa jadi energi sih. Kalau yang gue baca sih, gue kurang tahu ya mekanismenya gimana. Cuman yang jelas dia tuh lebih unggul daripada energi PLTA gitu, daripada energi sungai-sungai gitu. Oh bisa lebih unggul gitu? Ya soalnya kan kalau energi sungai gitu dia kan bergantung banget gak sih sama air kan. Nah coba kita pikirkan kalau misalnya musim kering air kan berkurang tuh. Nah kalau air berkurang otomatis debit alirannya kan berkurang juga kan. Oh iya ya. Nah jadi apa lagi kalau debit alirannya berkurang, turbinnya nggak bisa bergerak. Nah nggak ada ya, nggak bisa bergerak, dorongnya nggak kuat. Ya kalau kayak itu masukan energi listrik kita kan kurang gitu loh. Kira-kira kalau energi gelombang laut ada kelemahannya nggak ya? Kelemahannya ada sih. Ya sebelumnya sih kalau mau jelasin kelemahannya enak sih ngomong mekanisme, cuman gue ya lupa sih mekanismenya kayak mana. Kemarin gue baca bareng temen gue kemarin tuh. Itu dia. Oh Emil, lu ngapain sih tuh gabung sini? Enggak, nih Nir. Ya. Nih kita nih lagi ngomongin masa gelombang laut. Berapa hari lalu kan gue baca artikel lalu kan masa gelombang laut. Gue lupa mekanismenya gimana sih? Oh jadi mekanismenya ya, seingat gua mekanismenya tuh gini, masih berhubungan sama hukum pengawalan energi, ingat kan? Oh iya, intinya itu bahwa energi tidak dapat diciptakan tapi hanya bisa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan tapi hanya bisa diubah. Nah itu tuh prinsipnya digunakan juga di mekanisme gelombang energi laut ini. Jadi caranya itu aliran laut yang datang ke pantai itu digunakan untuk menggerakkan turbin yang turbinnya itu dipasang di pantai.
Nah dari energi yang diberikan arus itu kan jadinya energi kinetik ya. Iya, energi kinetik turbin ya. Nah iya, terus energi kinetiknya tuh diubah jadi energi listrik. Tuh jadi udah pada paham kan ya mekanismenya? Tapi kan Indonesia kan harusnya banyak pantainya panjang ya. Kenapa nggak dipakai di Indonesia ya? Ya bener sih, kita kan garis pantai terpanjang ya, nomor 2 sedunia tuh ngapa nggak ada. Jadi gini nih, yang pertama tuh harganya tuh mahal banget. Satu turbin itu aja prototipenya itu baru bisa selesai 3 tahun. Itu pun sama anak-anak SMP. Iya nggak nih kemarin kan? Iya. Ya bukan berarti kita ngelek-ngelekin alma mater kita ya, cuman emang kayak gitu kan ya? Iya, ya. Gimana lagi? Oke, terus yang kedua SDM-nya jelek-jelek, masih belum berpengalaman. Ini tengok aja buktinya nih makan terus dari tadi. Ya itu orang lagi. Kok bagi ini dong? Makan sendirian aja. Iya. Halo, nama saya Oliver Lucas Marsha dari jurusan Matematika dari kelompok 47. Saya akan berpendapat tentang energi terbarukan. Menurut saya, manusia selalu membutuhkan sumber daya alam, sedangkan sumber daya alam tidak menjanjikan kecukupan memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang. Dengan ini, energi terbarukan sangat dibutuhkan. Menurut saya, energi terbarukan adalah energi yang ditemukan maupun diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa kita perlu energi terbarukan? Pada dasarnya, untuk saat ini, sumber energi utama yang kita gunakan adalah minyak bumi. Apabila secara terus-menerus kita mengambil minyak bumi, maka secara perlahan minyak bumi pun akan habis. Kalau sudah habis, bagaimana? Nah, maka dari itu, kita memerlukan sumber energi terbarukan. Selain karena hal tadi, kita juga berupaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Anissa Putri dari Departemen Biologi. Menurut saya, energi terbarukan itu adalah energi alternatif yang digunakan untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Fadil dari kelompok 47. Seperti yang kita ketahui, sumber energi yang sering digunakan sekarang, terutama minyak, itu akan sendirinya habis jika kita sebagai manusia hanya menggunakan tanpa mencari alternatif lain. Maka dari itu, diperlukan energi pengganti sebagai alternatif dalam rangka tindakan antisipasi di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Andi Febrian dari Departemen Matematika FMIPAW 2016. Menurut gue, energi terbarukan tuh penting banget. Karena energi yang kita punya saat ini bakalan habis sebentar lagi. Menurut gue yang perlu kita eksplor adalah energi dari panas bumi dan juga panas matahari. Menurut gue itu aja, friend. Assalamualaikum, nama saya Irfan Maulana Kamil dari Geologi 2016. Mengapa energi terbarukan itu sangat penting? Karena energi yang telah ada dan telah digunakan sampai sekarang ini sedang langka dan akan habis pada akhirnya. Oleh karena itu, kita harus mencari energi alternatif, yaitu energi terbarukan, sebagai langkah mempreservasikan energi yang telah ada. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Yemima dari kelompok 47 Senat. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang tidak merusak lingkungan. Dan mengapa sumber energi terbarukan itu penting? Karena sumber energi terbarukan merupakan alternatif untuk menangani dan mengantisipasi masalah kelangkaan energi yang akan terjadi di masa mendatang. Terima kasih. Mengapa perlu adanya energi terbarukan? Energi terbarukan dapat digunakan sebagai peluang untuk menggantikan energi yang sudah habis atau yang dapat habis. Mengapa kita harus menggunakan energi terbarukan? Karena dengan itu, manusia tidak akan tergantung lagi dengan bahan bakar fosil. Selanjutnya, selain itu, dengan penggunaan bahan bakar energi terbarukan, diharapkan pencemaran yang ada di lingkungan sekitar dapat berkurang. Nama saya Retno Suryanizi dari jurusan Kimia. Kenapa energi terbarukan harus ada? Karena otomatis pasti energi yang kita pakai sekarang ini bakal habis nantinya. So, kita harus membuat energi terbarukan. Nama saya Riana Safira Setiawan dari jurusan Geologi kelompok 47. Kenapa diperlukan energi terbarukan? Karena untuk tetap bisa menyongsong kehidupan di masa yang akan datang dan untuk
dan agar anak cucu kita dapat merasakan juga energi yang kita rasakan sekarang ini. Halo, nama saya Dixon Dichandra dari jurusan Statistika kelompok 47 Xenon. Saya ingin berbicara tentang energi terbarukan. Penting energi terbarukan apa sih? Zaman sekarang kan energi fosil itu kan makin lama makin habis. Kita udah nggak bisa ngandelin itu lagi dong. Makanya kita pakai energi terbarukan, contohnya energi dari air, udara, matahari, bahan biomasa, dan lain-lainnya. Itu jauh lebih bermanfaat dan Saya Aulia Lori Vesili, Biologi UI 2016. Dasar keberuntungan dari energi terbarukan pada saat ini adalah lebih pada kebutuhan mendasar untuk pengurangan pada perubahan iklim. Namaku Sarah Tandaranta dari jurusan Matematika. Energi terbarukan itu penting menurutku karena itu punya banyak kelebihan. Salah satunya itu tambahan lingkungan. Terus jadi mudah didapatkan karena berlimpah. Assalamualaikum, nama saya Reski. Energi yang tidak dapat diperbarui itu dapat merusak muka bumi. Seperti energi fosil yang tidak terbarukan. Maka itu kita perlu energi yang terbarukan untuk menjaga bumi ini tetap lestari. Karena manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Peran Saintis Atau MIPA. terbarukan Untuk Indonesia. Apa? Eksplorasi. inovasi. Aksi.